Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Mardiansa Bayuwardana dengan NIM 12070040041. Saya dari kelas Kimia 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat mengenai golongan 13 atau golongan 3A. Pada golongan 13 atau golongan 3A ini terdiri dari unsur-unsur diantaranya boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Pada umumnya, unsur-unsur pada golongan ini memiliki elektron valensi berjumlah 3. Nah, adapun sifat fisik dan sifat kimia dari golongan 13 ini. Di antaranya yang pertama, secara umum, sifat logam unsur-unsur golongan 13 tidak sekuat logam golongan alkali dan alkali tanah. Golongan 13 umumnya membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +3, namun gallium, indium, dan thallium dapat juga membentuk tingkat oksidasi lainnya yaitu +1. Gallium dan indium lebih dominan dengan tingkat oksidasi +3, sedangkan thallium lebih dominan dengan tingkat oksidasi +1. Hal ini dijelaskan pada efek pasangan inert. Yang kemudian, senyawa unsur golongan 13 ini memiliki karakter kovalen yang tinggi. Hal ini disebabkan karena ukuran ionnya yang relatif kecil, muatan ionnya yang relatif besar, dan potensial ionisasinya relatif tinggi. Yang ketiga, titik didih pada golongan 13 ini akan semakin menurun. Semakin ke bawah akan semakin menurun. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan organisasi struktur fase padat dari masing-masing unsur. Aluminium mengadopsi struktur kubus pusat muka (FCC), struktur gallium terbentuk ortorhombik, struktur indium berbentuk tetragonal, dan struktur thallium berbentuk heksagonal. Oke, yang pertama itu adalah boron. Nah, boron termasuk ke dalam semilogam. Boron juga banyak terdapat dalam bentuk garam boraks, Na2B4O710H2O, dan kernit Na2B4O74H2O. Boron juga lebih menyerupai silikon daripada unsur golongan 13 yang lain. Nah, adapun kegunaan dari boron, itu diantaranya boron merupakan komponen vital pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, borat berguna sebagai bahan pengawet untuk kayu dan pelindung tahan api untuk kain. Adapun reaksi-reaksi dari boron. Yang pertama, reaksi dengan udara. 4B ditambah 3O2 menjadi 2B2O3. Selanjutnya, reaksi dengan air. Nah, boron tidak bereaksi dengan air. Kemudian, reaksi dengan halogen. Pertama, 2B ditambah 3F2 menjadi 2BF3. Yang kedua, 2B ditambah 3Cl2 menjadi 2BCl3. Yang ketiga, 2B ditambah 3Br2 menjadi 2BBr3. Yang kedua adalah aluminium. Aluminium ini sangat reaktif terutama dengan gas oksigen. Aluminium juga memiliki potensial reduksi yang sangat rendah. Dan aluminium juga tahan terhadap korosi. Aluminium digunakan sebagai konduktor panas yang baik. Nah, adapun kegunaan dari aluminium diantaranya yaitu digunakan sebagai kerangka pesawat terbang dan sebagai bahan pembuat berbagai macam peralatan masak seperti panci dan lain-lain. Adapun reaksi-reaksi dari aluminium yaitu yang pertama dengan air, 4Al ditambah 3O2 menjadi 2Al 2O3. Kemudian dengan halogen, pertama 2Al ditambah 3Cl2 menjadi 2AlCl3. Yang kedua 2Al ditambah 3Br2 menjadi Al2Br6. Yang ketiga 2Al ditambah 3I2 menjadi Al2I6. Dengan asam, 2Al ditambah 3H2SO4 menjadi 2Al3 ditambah 2SO4 min 2 ditambah 3H2. Yang kedua 2Al ditambah 6HCl menjadi 2Al3 ditambah 6Cl min ditambah 3H2. Dengan basa,
2L ditambah 2NaOH ditambah 6H2O menjadi 2Na plus ditambah 2LOH4- ditambah 3H2. Yang ketiga adalah gallium. Gallium ini memiliki warna keperakan. Gallium juga padat dan mudah rapuh. Gallium dapat membentuk senyawa halida, hidrida, dan juga dapat bereaksi dengan asam dan basa. Adapun kegunaan-kegunaan dari gallium yaitu sebagai semikonduktor, sebagai termometer, dan LED. Adapun reaksi-reaksi dari gallium dengan udara 2Ga ditambah N2 menjadi 2GaN. Kedua dengan air, Ga3 ditambah H2O menjadi GaOH2 ditambah H+. Dengan asam, Ga ditambah 3HCl menjadi 3ACl3 ditambah 3H+. Dengan basa, GaCl3 ditambah 4LiH menjadi LiGaH4 ditambah 3LiCl. Dengan halogen, 3Ga ditambah AlF3 menjadi 3GaF ditambah Al3+. Yang keempat adalah indium. Indium ini sangat lunak. Indium juga berupa logam putih keperakan, mengkilap, dan bersifat sangat radioaktif. Adapun kegunaan dari indium diantaranya untuk membuat campuran dengan gallium, transistor germanium, termistor, dan fotokonduktor. Untuk sel foto dan digunakan dalam solder. Adapun reaksi-reaksi dari indium diantaranya yang pertama dengan udara, In3+ ditambah O2 menjadi In2O3 dengan HNO3 15 molar. In3+ ditambah 3HNO3 menjadi InNO3 3 kali ditambah 3H+. Dengan HCl 15 molar, In3+ ditambah 3HCl menjadi InCl3 ditambah 3H+. Yang kelima yaitu talium. Nah, talium ini adalah logam yang sangat lunak, tidak berbau dan tidak berasa, sangat beracun dan bersifat karsinogenik. Bila terkena udara, pertama akan mengkilap, lalu berubah menjadi perak kebiruan seperti Pb. Adapun kegunaan dari talium diantaranya yaitu berguna sebagai sel foto, bahan optik inframerah, berguna dalam pembuatan kaca yang memiliki indeks refraksi yang tinggi, dan pendeteksi radiasi gamma. Adapun reaksi-reaksi talium diantaranya yaitu yang pertama dengan udara, 2Tl ditambah 3O2 menjadi Tl2O. Yang kedua dengan air, 2Tl ditambah 2H2O menjadi 2TlOH ditambah H2. Yang ketiga dengan halogen, 2Tl ditambah 3F2 menjadi 2TlF3. Kemudian 2Tl ditambah 3Cl2 menjadi 2TlCl3. Selanjutnya 2Tl ditambah 3Br2 menjadi 2TlBr3. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.